Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa dibersihkan penting dan gratis. Kali ini kita akan masuk lagi di segmen yang kalian tunggu-tunggu dan idam-idamkan, yaitu Rarus Ramadan Gading Rusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum mulai, diharapkan jamaah-jamaah sekalian untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya. Nah, jadi hari ini sudah semangat sekali, bahkan tadi di opening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ada cengkoknya, ini khusus Rarus. Gading Rusa buatkan cengkok spesial banget buat kalian semua. Kali ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberi kesempatan ke Ramadan di minggu kedua ini ya, untuk membahas Rarus kembali. Nah, kemarin Rarus minggu kemarin kita sudah membahas tentang Khulafatur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang aku jelaskan ya, aku ini mau membahas Khulafatur Rasyidin untuk Rarus tahun ini. Jumat kemarin aku tuh sudah buat yaitu Khulafatur Rasyidin yang pertama, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita akan membahas Khulafatur Rasyidin atau pemimpin khalifah Islam kedua setelah Abu Bakar. Jadi kan sepeninggal Abu Bakar pada saat sakit menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerus beliau. Maka pada saat meninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab langsung naik tahta dan memimpin Islam. Nah, kita akan membahas hari ini Khulafatur Rasyidin kita yang kedua, sang pemberani dan tegas, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada kisah unik menarik di hidup beliau, kisah-kisah mulia beliau bahkan saat menjadi pemimpin, bahkan sampai akhir hayat beliau. Ya, dan di sini Gading Rusa itu sudah riset dari pelajaran dulu. Gading Rusa kan sekolah agama sehingga ada pelajaran agama ya, maksudnya madrasah. Dan juga Gading Rusa sudah riset by ustadz-ustadz yang ada di Google ya. Jadi risetnya itu riset secara pelajaran dan secara teknologi. Insya Allah informasi yang aku sampaikan ini benar-benar bisa dibilang insya Allah benar lah. Kan Gading Rusa nggak tahu pastinya kan, cuman ya Gading Rusa menyampaikan info yang Gading Rusa tahu dan yang ada memang. Nah, dan ini juga buat nemenin ngabuburit kalian sebenarnya. Makanya Rarusnya ini aku buat di-upload sore ya buat temen ngabuburit. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung aja kita akan bahas mulai dari biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau masuk Islam, sampai jadi khalifah dan sampai meninggal dunia. Nah, ini Gading Rusa udah catat ya seperti biasa di HP biar memudahkan filming materinya. Oke, kita mulai pembahasan. Ini dia kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tegas dan Khulafatur Rasyidin kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, FYI Umar bin Khattab ini saat Abu Bakar sakit di perang Yarmuk 13 hari, Abu Bakar langsung mengatakan, "Umar, engkau nanti melanjutkan kepemimpinan Islamku karena sebentar lagi aku akan wafat." Jadi Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab, lanjutkan kepemimpinan khalifah Islam. Maka dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Maka kita akan bahas ini dia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Kalau Nabi kan lahir 574 atau 76, Gading Rusa juga udah lupa nih, mohon maaf ya. Kalau ada kesalahan kalian koreksi di bawah aja. Nah, jadi Umar bin Khattab ini lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Jarak usia beliau dengan Nabi Muhammad itu lebih muda 12 tahun. Jadi Umar bin Khattab ini lebih muda 12 tahun daripada Nabi Muhammad. Ya kan tinggal kurangin aja ya, 583 kurangi 12. Itu lahirnya Nabi. Nah, Umar bin Khattab ini semasa remajanya itu seperti orang Arab jahiliyah pada umumnya, guys. Beliau ini suka meminum khamr, minum minuman keras. Beliau ini penyembah berhala, bahkan
beliau ini terkenal sebagai orang yang sangat keras kepada siapapun yang tidak mau menyembah berhala. Beliau tuh sangat menentang ajaran Islam pada saat itu. Dan beliau pun mengatakan siapapun yang tidak ingin menyembah berhala harus berhadapan denganku. Karena Umar bin Khattab itu sangat ditakuti pada sebelum masuk Islam. Dan beliau ini memang karena lingkungan sekitarnya ini benar-benar jahiliyah. Beliau ini jadi terikut jahiliyah, minum-minuman keras. Bahkan beliau ini suka mabuk-mabukan. Beliau ini sangat jahat kepada orang yang tidak mau menyembah berhala. Pokoknya beliau itu sangat jahiliyah pada masa sebelum masuk Islam. Nah, beliau ini kan terkenal pemberani dan sangat tegas dan suka perang gitu, suka beradu, sehingga orang-orang Arab ini takut pada Umar bin Khattab pada zaman itu. Ya, Umar bin Khattab ini pokoknya ditakuti semua orang dan beliau ini terkenal. Nah, selain itu Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam itu sering tampil dalam pesta pasar Ukaz. Pesta pasar Ukaz ini kayak pesta tahunan di Arab gitu loh, pesta di pasar ya. Jadi kayak ada pasar. Nah, di pasar itu ada pesta tahunan, setiap tahun diselenggarakan pesta dan Umar bin Khattab ini selalu tampil dalam pesta pasar Ukaz tersebut. Sampai sekarang pasar Ukaz itu masih ada. Cuman ya beda sama zaman dulu. Cuman pokoknya dulu Umar bin Khattab tuh sering sekali tampil dalam acara pesta pasar Ukaz. Beliau ini sangat menentang ajaran Islam dan benci sekali dengan Islam. Pokoknya kalau melihat kata Islam, beliau sini sangat menentang dan beliau tuh sangat marah bila ada orang yang tidak mau menyembah berhala, malah agama Islam. Nah, Rasulullah yang melihat hal tersebut, bahwa Umar bin Khattab ini sangat keji kepada orang Islam dan tidak mau menyembah ketauhidan, maka Nabi ini berdoa kepada Allah agar Umar bin Khattab ini mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Nabi berdoa, ya Allah, semoga Umar bin Khattab ini mendapatkan hidayah masuk Islam, karena beliau ini kan sangat keras. Beliau ini menindas umat-umat Islam. Umat Islam jadi takut beribadah. Dan beliau juga berdoa andai Islam ini punya pelindung yang sangat pemberani dan tegas seperti Umar bin Khattab. Nabi berdoa seperti itu. Nah, disitulah mulai titik balik kehidupan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun bisa masuk Islam karena pertama doa Nabi. Dari mulai yang keras dan sangat menentang ajaran Islam, beliau bisa masuk Islam karena pertama adalah doa dari Nabi Muhammad. Yang kedua, beliau ini pulang ke rumah. Di rumah, beliau mendengar adiknya membaca surat Toha. Setelah beliau mendengar adiknya membaca surat Toha, Umar bin Khattab ini luluh. Hatinya yang keras tadi pun luluh dan Masya Allah, kayak enak banget nih suara adik gue, dan suratnya nih kayak menenangkan jiwa banget ya. Ya sudah deh, aku mau masuk Islam. Akhirnya dengan bantuan Abu Bakar As-Siddiq juga, beliau pun dibawa ke Rasulullah berkat doa Rasulullah, dan setelah mendengar adiknya membaca surat Toha, beliau pun masuk Islam. Nah, disinilah kehidupan Islam terbaru yang justru sebelumnya Islam ini ditentang oleh beliau nggak suka. Sekarang beliau menjadi mati-matian membela Islam, bahkan siapapun yang mengganggu Islam harus berhadapan dengan Umar bin Khattab. Sehingga orang kafir Quraisy pada zaman itu pun takut kepada Islam. Ya karena apa? Ya karena ada Umar bin Khattab. Dan orang-orang kafir berpikir, wah bahaya nih. Nabi Muhammad ini kalau berdoa langsung dikabulkan. Kalian lihat, Nabi berdoa bahwa ya Allah, semoga Umar ini mendapat hidayah masuk Islam. Langsung Umar yang membenci Islam ini, dia tiba-tiba menyatakan ingin masuk Islam. Ya, Allah meluluhkan hatinya lewat bacaan surat Toha. Sehingga beliau pun masuk juga dalam golongan as-sabiqunal awalun, atau golongan pertama yang masuk Islam. Sama seperti Abu Bakar. Nah, setelah masuk Islam, beliau ini rajin bersedekah dan membantu Rasul ketika berperang. Ya, seluruh musuh Islam takut kepada beliau.
ya, saking gahar dan sangarnya beliau yang seperti aku katakan tadi. Jadi setelah masuk Islam, beliau ini sangat banyak sekali membantu Rasul. Beliau ini suka sekali bersedekah, bahkan beliau ini seperti Abu Bakar ya, tak segan-segan memberikan seluruh hartanya untuk Rasul. Islam memerlukan apa, Umar bin Khattab ini siap memberikan fisiknya dan finansialnya. Ya, dia ini dalam berperang itu selalu memimpin perang dan tentu saja menang, selalu menang kalau ada beliau. Karena beliau ini sangat ditakuti musuh-musuh Islam pada saat itu, semuanya takut kepada Umar bin Khattab karena saking garang dan gaharnya beliau. Dan beliau ini strategi perangnya juga sangat bagus ya Umar bin Khattab gitu loh. Siapa sih yang gak kenal beliau dengan kegaharannya itu, masa perang etek-etek gitu ya, enggak lah. Perang itu bener-bener beliau tuh selalu memenangkan. Walaupun nih ya perbandingan pasukannya Islam ini cuma 100, pasukan musuhnya Islam 1000. Menang ya karena beliau ini strategi Rasul dan beliau ini sangat gahar memimpin perang. Sehingga ya beliau ini bersedekah juga ya untuk perang, untuk kemajuan Islam. Selain itu beliau pun juga fisiknya dikerahkan untuk berperang ketauhidan. Atas nama Islam beliau ini berperang, perang dan menang ya. Karena orang-orang itu ya takut gitu dengan hunusan pedang dan keberanian Umar bin Khattab. Nah, bahkan ini ada cerita lucu yang gak usah kutip. Mungkin kalian beberapa udah tahu ya. Cuman aku ini kayak ngakak aja. Ini kok kayak ada orang kayak gini ya. Bahkan diceritakan syaiton, jikalau melihat Umar bin Khattab, setan itu lari terbirit-birit. Takut dia sama Umar bin Khattab. Bayangin. Setan yang kalau kalian pukul kalian apa nggak bisa karena kan dia makhluk gaib. Setan yang dari api loh. Lihat Umar bin Khattab lari sembunyi dia karena lihat wajahnya Umar saja loh takut karena Umar ini saking garangnya. Umar aja pernah bilang, setan aja tak perangi sama aku, tak tusuk pakai pedang dia. Setan itu takut, setannya tuh lari. Bayangin kalian, setan ini takut sama Umar bin Khattab. Kalau lihat Umar bin Khattab dia lari sembunyi karena saking gaharnya perawakannya beliau sehingga setan takut. Setan takut apalagi manusia udah sembunyi kali manusia. Nah, Umar bin Khattab pun menjadi pelindung Islam dan sangat menaati segala perkataan Rasul. Beliau pun mengiyakan selagi itu keluar dari mulut Rasul. Beliau siap apapun yang diperintahkan Rasul, beliau siap terdepan sebagai pelindung Islam dan selalu menaati perkataan Rasulullah karena beliau meyakini bahwa apapun yang terucap dari Rasul itu baik dan benar. Dan beliau pun menjadi pelindung yang Islam pun sukses. Tidak ada yang menghalangi dakwah Rasul karena dilindungi, dibentengi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini juga suka berkeliling pasar untuk mengucapkan salam kepada para pedagang di pasar. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki kebiasaan yang unik juga, ya selain setan takut ini ya. Beliau ini selain dulu sering tampil dalam pesta pasar Ukas, beliau ini keliling satu pasar kepada setiap pedagang-pedagang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Katakanlah satu pasar ini ada 100 pedagang. Ya dia 100. Satu pedagang satu-satu dicobain Assalamualaikum. Sampai 100 semuanya habis baru beliau pulang. Ini kebiasaan unik beliau. Beliau ini suka menebar salam dan menurut beliau karena sedekah yang paling gampang itu salam menurut beliau. Jadi nggak punyanya uang kan bisa senyum dan salam. Sehingga beliau ini rajin salam kepada orang siapapun walaupun garang tapi beliau ini tetap ramah. Beliau ini salam. Karena beliau ini juga ya karena kan gurunya itu langsung Rasul. Ya sama Rasul diajari sedekah yang paling utama gitu kan. Tapi ya sedekah juga ada yang namanya salam. Sehingga beliau ini ke setiap pasar pedagang Assalamualaikum. Jadi sedekah ini dihitung sedekah. Ya, jadi ke semua pedagang di pasar beliau ini mengucapkan Assalamualaikum. Kalau kita ini gak ada yang rusak nih, Assalamualaikum 1, 2, 3, 5 pedagang udah teler. Jalan apalagi kalau sampai 100 lebih pedagang bukan teler lagi ya, es teler ya. Puasa-puasa es teler.
Nah, Umar bin Khattab ini memiliki beberapa gelar dari Nabi, seperti gelar Abu Faiz karena kecerdasan beliau. Jadi karena beliau ini sangat cerdas, Nabi Muhammad ini memberikan gelar Abu Faiz karena cerdasnya. Gelar Al-Faruq yang berarti pembeda antara yang baik dan yang benar. Jadi beliau ini bisa dan sangat sekali paham mana yang baik dan mana yang benar, mana yang hak dan yang batil. Beliau ini membedakan, sehingga beliau pun mendapatkan gelar Al-Faruq, membedakan yang baik dan benar. Dan gelar Amirul Mukminin berarti pemimpin orang-orang beriman. Karena beliau ini saat berperang memimpin orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Sehingga beliau ini disebut Amirul Mukminin atau pemimpin daripada orang-orang beriman. Bahkan saat jadi Khulafatur Rasyidin, gelar inilah yang sering disebut oleh rakyat untuk Umar bin Khattab, yaitu Sang Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Makanya kalau kita tarawih itu ada as-salatu sunnatatar al-khalifatul ula amiril mu'minin sayyidina Umar bin Khattab, gitu kan? Amirul Mukminin, ya ini pemimpin dari orang-orang beriman. Masya Allah ya gelarnya ya. Jadi ada 3. Ada Abu Faiz karena kecerdasan beliau, ada Al-Faruq pembeda yang buruk dan yang benar, dan ada juga Amirul Mukminin atau pemimpin dari orang-orang yang beriman. Nah, Umar bin Khattab ini juga menjadi mertua Nabi seperti Abu Bakar. Ya. Ketika putri beliau Hafsah binti Umar menikahi Rasul. Nah, jadi kan kalau Abu Bakar, Aisyah ini putrinya menikah dengan Rasul. Nah, Umar ini juga putrinya yang bernama Hafsah itu menikah dengan Rasulullah, sehingga Umar bin Khattab pun menjadi sahabat sekaligus mertua dari Nabi Muhammad. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat-sangat paling terpukul atas kematian dari Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad wafat. Dan Umar bin Khattab mengatakan, siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, akan kupenggal kepalanya. Jadi gak ada yang berani ngasih tahu ke Umar bahwa Nabi Muhammad meninggal. Karena kalau enggak, dia sudah siap pedang untuk memenggal kepala orang tersebut. Karena dia percaya Nabi ini gak mungkin meninggal lah, ya kan? Nah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu menyabarkan beliau dan dibacakan surat Ali Imran, sehingga beliau pun tekun dan sabar. Oke. Nah, seperti yang Garusa jelaskan di awal tadi, sebelum Abu Bakar meninggal, Abu Bakarin saat sakit menunjuk Umar bin Khattab berwasiat untuk melanjutkan kepemimpinan Islamnya. Jadi saat beliau Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Umar bin Khattab langsung naik ke tahta khalifah dan memimpin Islam. Nah, sekarang kita akan membahas masa-masa kepemimpinan Umar bin Khattab yang super jaya, ya. Nah, jadi sebelum Abu Bakar meninggal kan ditunjuk, naiklah Umar bin Khattab ini ke tahta Islam dan menjadi khalifah kedua. Umar bin Khattab pun menjadi khalifah pada 634 Masehi, sepeninggal Abu Bakar. Nah, Islam paling jaya ini pada masa Umar bin Khattab. Karena kan Abu Bakar cuma memimpin 2 tahun. Nah, Umar bin Khattab ini memimpin 10 tahun. Cukup lama ya. Nah, dan memang saat dipimpin Umar bin Khattab, Islam ini sangat jaya. Apa saja sih kejayaan-kejayaan atau agenda-agenda yang dihasilkan Umar bin Khattab saat kepemimpinannya? Mohon maaf agak belibet ya, dan dari tadi Gadus ini mohon maaf sibuk dengan ini, gak apa-apa lah ya. Nah, ini adalah semasa kepemimpinan beliau, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat Islam ini sangat jaya sepanjang kepemimpinan khalifah atau masa Khulafatur Rasyidin. Yang pertama adalah membuat kalender Hijriah. Nah, ayo siapa yang tahu kalender Hijriah? Penetapan kalender Hijriah ini menggunakan awal Nabi Hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, yang diceritanya Abu Bakar yang Nabi Hijrah terus sembunyi. Nah, itu adalah penetapan 1 Hijriah. Dan dia ini kalender Hijriah ini menggunakan perhitungannya itu perputaran bulan. Kalau kalender Masehi kan perputaran matahari, ya, rotasi bumi terhadap matahari. Nah, kalau kalender Hijriah ini rotasi bulan terhadap bumi.
Jadi makanya ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara Masehi dan Hijriah. Makanya kalender Hijriah ini selain disebut kalender Hijriah juga disebut kalender Komariah karena perhitungannya ini menggunakan bulan. Ya, jadi penetapannya itu 1 Hijriah saat Nabi Muhammad hijrah pertama kali ke Madinah dan perhitungannya ini berdasarkan bulan. Sama, maksudnya berdasarkan bulan itu apa sih Gadunusa? Berdasarkan perputaran bulan, rotasi bulan. Ya, rotasi bulan. Nah, sehingga kalender ini disebut Komariah. Nah, jumlahnya itu sama nggak sih sama-sama Masehi? Sama. Jumlahnya ini ada 12 bulan di dalam di dalam tahun Hijriah. Cuman perbedaannya itu adalah perbedaan jarak waktu. Kayak misalkan sekarang ini kan bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan ini kan bulan keberapa? Ayo kita hitung sama-sama ya. Hafal nggak bulan Hijriah? Hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan keberapa tadi? Kan lupa ini susah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ke-9 ya. Mohon maaf ya. Nah, dalam tahun Hijriah, Ramadan ini kan bulan ke-9 yang sekarang. Tetapi dalam bulan Masehi, Ramadan itu jatuh pada bulan Januari, Februari, Maret, April, pada bulan keempat. Ada jarak antara bulan dalam tahun Masehi dan bulan dalam tahun Hijriah. Karena, yaitu tadi, kalau Hijriah ini kan menggunakan perputaran bulan. Kalau Masehi ini kan menggunakan perputaran matahari, sehingga ada gap atau jarak bulan antara bulan pada tahun Masehi dan pada tahun Hijriah. Jumlahnya sama-sama 12 bulan kan tadi, dan per bulannya jumlahnya juga 30. Cuman kalau di Masehi kan di Februari ada tahun Kabisat yang cuman 28. Nah, kalau di dalam bulan Hijriah itu kalau tanggalnya itu 29 atau 30. Nah, ini agak membingungkan masalah Hijriah ini ya. Nah, kalau Hijriah, kalau Masehi itu kan satu bulan tuh bisa 30, bisa 31 kan. Kalau di Jawa tuh ada yang pakai hitungan seperti ini. Nah, itu ada yang 30, ada yang 31. Kalau dalam bulan Hijriah itu ada yang 29, ada yang 30, nggak ada 31. Kalau nggak 29 ya 30. Ya. Jadi itulah beberapa perbedaan dan penetapan kalender Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini yang pertama kali menerbitkan kalender Hijriah. Ya, makanya beliau ini diberikan Abu Faiz karena cerdas. Ya, bayangin membuat kalender sendiri gitu ya. Dan memang cerdas beliau. Yang kedua, perluasan wilayah Islam. Nah, beliau ini menaklukkan berbagai wilayah Islam di luar Arab, meneruskan perluasan wilayah Islam Abu Bakar sehingga Islam ini sangat luas dan pesat di bawah kepemimpinan beliau. Jadi, Islam itu sangat luas di saat dipimpin oleh Umar bin Khattab. Beliau ini tinggal melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar saja. Tetapi karena beliau ini ahli dalam perperangan sehingga Islam ini luas sekali bahkan sampai ke Eropa. Dulu mayoritas Eropa itu agamanya Muslim. Bayangin, Eropa itu benua Muslim. Zaman Umar bin Khattab, Mesir, semua Romawi itu semua adalah Muslim karena Umar bin Khattab. Sehingga Islam itu sangat luas sekali pada zaman beliau, bahkan terluas kekuasaan Islam itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sehingga Islam ini sangat pesat karena kan Islam itu dulu di seluruh dunia pemimpinnya cuma satu. Ya Umar bin Khattab ini, sehingga semua itu tunduk pada beliau. Ya, sehingga Islam tambah luas, tambah gede, beliau pun tambah memimpinnya secara pesat. Yang ketiga adalah mengumpulkan tulisan Al-Quran, ya, mendirikan badan pengumpulan Al-Quran yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran di pelepah pisang, ya, di batu dan lain-lain, dan diketahui oleh Zaid bin Sabit. Nah, jadi kalau pada masa Abu Bakar, Al-Quran ini dicari tulisan-tulisannya, terus dijadikan satu.
Nah, kalau pada masa Umar bin Khattab ini digabung, dikumpulkan, dan ditulis ulang. Dan Umar bin Khattab ini mendirikan badan pengumpulan Al-Quran atau badan pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu penghafal Al-Quran pada zaman Rasulullah. Nah, jadi beliau ini mendirikan badan untuk mengumpulkan Al-Quran. Pokoknya beliau ini meneruskan kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar kan sudah mengumpulkan di Pelopapisan di mana. Nah, beliau ini tinggal mengumpulkan dan menulis kembali. Sehingga beliau pikir kalau kita nggak pakai perkumpulan atau kita nggak pakai badan, maksudnya badan itu kayak suatu organisasi, itu akan susah. Sehingga beliau pun mendirikan badan atau organisasi khusus untuk pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran tersebut yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Yang keempat, mendirikan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini adalah badan kedua yang didirikan oleh Umar bin Khattab. Baitul Mal ini adalah tempat untuk menyimpan harta dan mengatur perharta bendaan. Ya, gadai, simpan harta, koperasi pada zaman Umar bin Khattab yang disebut Baitul Mal. Jadi tempat menyimpan harta dari rakyat-rakyat dan tempat membayar pajak, koperasi, gadai itu semua di Baitul Mal. Pokoknya mengatur perhartaan Islam. Ya, jadi ada beberapa badan yang didirikan. Yang pertama itu adalah Badan Pengumpulan Al-Quran dan kedua adalah Baitul Mal atau tempat penyimpanan dan pengumpulan harta dari rakyat. Yang kelima adalah mendirikan berbagai departemen pendidikan seperti Departemen Pendidikan Ilmu Fikih, Sekolah Agama, Ilmu Falak, ilmu tentang ibadah, terus juga tentang masjid. Jadi pokoknya beliau ini juga mendirikan departemen khusus untuk pendidikan agar rakyat-rakyat pada zaman Arab saat itu tuh pinter, mengerti tentang ilmu agama, ya, ilmu tauhid, sehingga beliau pun mendirikan departemen agama. Nah, itu tadi 5 kepemimpinan beliau. Yang pertama membuat kalender Hijriah, yang kedua perluasan di wilayah Islam, yang ketiga mengumpulkan tulisan Al-Quran, yang keempat mendirikan Baitul Mal, dan yang kelima adalah mendirikan berbagai departemen pendidikan pada masa Arab Saudi untuk kecerdasan bangsa, begitulah. Nah, ini tadi 5 kepemimpinan beliau yang membuat Islam ini paling jaya pada masa Khulafatur Rasyidin, ya. Karena ya ini 5 ini kita dengernya aja udah Masya Allah ya, dapat pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini ya seneng gitu ya. Nah, saat menjadi pemimpin beliau ini sangat disukai rakyat. Selain karena di setiap perang kegigihan dan beliau ini selalu menang, dibuktikan dengan berbagai perang beliau ini selalu menang dan perluasan wilayahnya itu juga selalu berhasil. Beliau ini juga melakukan beberapa hal. Seperti setiap malam beliau ini berkeliling mencari janda-janda atau rakyat wanita yang kekurangan, yang udah tua, kekurangan, ditinggal suaminya meninggal, itu memberi satu karung gandum. Dengan beliau tuh mengangkat sendiri gandum tersebut. Jadi setiap malam ini pemimpin yang Masya Allah banget ya. Beliau ini setiap malam tuh berkeliling di setiap rumah-rumah orang tua wanita yang gak punya, untuk mengasih satu karung gandum. Gandum itu makanan pokok zaman itu. Beliau angkat sendiri gandumnya dan beliau berikan kepada orang itu tengah malam. Kenapa? Agar orang-orang lain itu tidak melihat, ya, dan tidak jadi iri atau apapun. Dan beliau pun banyak ini, ya, banyak istilahnya tuh anak buahnya beliau tuh banyak. Kalau beliau suruh bisa, beliau cuma duduk aja. Tapi beliau ini mengangkat sendiri dan memberikan sendiri ke orang tersebut, sehingga beliau ini sangat-sangat dicintai rakyat. Berinding aku. Jadi beliau tuh mengangkat gandum itu sendiri dan memberikan sendiri kepada rakyatnya. Dan beliau ini sangat-sangat dekat dan cinta sekali kepada rakyatnya, sehingga para rakyatnya itu menyukai beliau sebagai pemimpin, dan beliau pun disebut Sang Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Karena beliau ini kalau ada rakyat curhat ya ditampani, rakyat membutuhkan ya diberikan, dan beliau ini sangat cinta kepada rakyat dan sangat dekat. Walaupun beliau ini sangat gahar sekali, tapi ibaratnya itu kayak di luar garang tapi di dalam lembut gitu loh guys. Jadi dia tuh garang tapi dia tuh sangat sayang kepada rakyatnya dan sangat cinta, sabar dan lembut kepada rakyatnya. Juga kepada para anak buahnya ini ya, beliau ini nggak ada yang namanya jahatnya. Udah pokoknya beliau ini
jahat cuman kepada orang yang mengusik Islam. Selebihnya orang Islam beliau sangat cintai. Bahkan beliau sampai disebut Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang Islam, karena ya memang sosok pemimpin itu ada di dalam jiwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kita harus contoh pemimpin. Kalian bisa bayangkan betapa bangganya Islam punya pemimpin kayak Umar bin Khattab. Nah, kematian beliau ini bisa dibilang sangat tragis. Umar bin Khattab ini dibunuh saat menjadi imam sholat subuh di masjid. Kan zaman dulu tuh di Arab itu tidak ada lampu, penerangannya itu ya dari bulan, terus tidak ada mikrofon, ya. Lalu ya karena tidak ada mikrofon, tidak ada penerangan, ketika sholat jamaah ada orang yang masuk ini kita nggak tahu karena gelap. Nah, ketika ada orang masuk ini adalah namanya itu Abu Lu'lu'ah. Siapakah Abu Lu'lu'ah? Abu Lu'lu'ah ini adalah budak Majusi. Budak Majusi, dan beliau ini memang menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab ya sebagai pemimpin ya. Pasti pemimpin tuh ada yang nggak suka lah. Apalagi pemimpin baik kayak Umar bin Khattab, wah oleh musuh-musuh kafir itu jelas tidak disukai. Abu Lu'lu'ah budak Majusi ini membawa pisau masuk ke dalam masjid saat sholat subuh. Ketika beliau sampai di pengimaman dan Umar bin Khattab sedang memimpin sholat subuh dan menjadi imam sholat subuh, beliau ditikam di kepalanya, ditusuk di atas kepalanya sini. Saat Umar bin Khattab jadi jadi imam sholat subuh, tiba-tiba ditusuk di kepalanya, langsung gelepak dia. Ya. Kalau sebelumnya itu Umar bin Khattab itu pernah ditusuk di mana-mana saja ini. Ditusuk ini nggak kerasa. Beliau ini tetap jalan, beliau ini tetap berperang, tapi ini ketika sholat beliau ini ya, langsung ditusuk di kepala, langsung beliau jatuh dan disitulah beliau meninggal dunia, dan semua orang langsung kaget dan sangat bersedih karena kehilangan sosok pemimpin yang sangat dibanggakan pada saat itu, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal pada 644 Masehi. Beliau menjadi Khulafatur Rasyidin atau khalifah selama 10 tahun. Dan setelah itu kepemimpinan beliau digantikan oleh Khulafatur Rasyidin ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah, jadi kalau Utsman bin Affan ini nggak seperti Abu Bakar kisahnya sama Umar. Kan kalau Abu Bakar ini kan menunjuk Umar naik. Nah, kalau Umar ini belum sempat menunjuk Utsman. Ya karena kan kalau Abu Bakar ini kan sakit, jadi sempat menunjuk kayak ada firasat. Kalau Umar ini kan sehat terus dibunuh, meninggal, jadi belum sempat menunjuk khalifah selanjutnya. Cuman khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nah, kisahnya seperti apa kita akan bahas di Jumat depan. Nah, kita tuh harus mencontoh sifat-sifat dari Umar, yaitu pemberani, membela Islam, suka bersedekah, taat kepada perintah Allah, cerdas berpikir dan membedakan yang baik dan benar, dan juga senantiasa menjadi pemimpin yang baik untuk semua orang. Masya Allah ya, semoga ini kita dapat bertemu beliau dan mendapatkan keberkahan beliau di dunia maupun di akhirat kelak, dan kita bisa mencontoh sifat-sifat beliau ini. Dan itulah tadi kisah tentang Umar bin Khattab, sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi yang sangat tegas, gahar, cuman sangat lembut dan sayang kepada rakyatnya, dan menjadi pemimpin yang dibanggakan rakyatnya. Ya, nah itu tadi kisah Abu Bakar. Menurut kalian seperti apa Abu Bakar? Komen di bawah. Jumat depan kita akan lanjutkan membahas tentang Khulafatur Rasyidin berikutnya, atau Khulafatur Rasyidin ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terima kasih nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gadul Sa TV loncengnya agar tahu pengumuman terbaru. Jangan lupa kalian terus klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di Jumat depan membahas tentang Khulafatur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.